Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat, khususnya para subscriber yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita tetap konsisten dalam menyampaikan kisah-kisah, baik kisah para nabi, para rasul, maupun kisah-kisah yang lain atau khasiat-khasiat dari doa-doa. Pada video-video sebelumnya sudah banyak kita sampaikan bagaimana kisah tentang orang-orang yang mendapatkan atau diperlihatkan bagaimana khasiat dari selawat Nahdlatain, kemudian juga menyampaikan kisah-kisah yang lain, lalu kemudian kita sampaikan kisah para nabi, para rasul. Kisah para nabi dan para rasul adalah merupakan kisah yang sangat perlu kita ketahui, karena itu adalah merupakan pembelajaran bagi kita umat Islam dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kisah para nabi dan para rasul itu adalah menjadi ilmu yang sangat berguna, yang harus kita mengetahui, baik itu anak-anak, pelajar, mahasiswa maupun remaja, pemuda dan orang tua. Karena di dalam kisah para nabi dan rasul itu adalah berisi tentang bagaimana kita harus menghadapi kehidupan yang penuh dengan rintangan di atas dunia ini. Seperti yang akan saya ceritakan pada kesempatan ini, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Walaupun banyak diceritakan oleh para kiai, para tuan guru, para ustaz, atau di dalam YouTube, di dalam video-video teman-teman kita, namun saya perlu menyampaikan kisah Nabi Musa alaihissalam yang tentunya tidak begitu pas dengan video-video teman-teman kita yang lain. Nabi Musa alaihissalam kita kenal adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Imran bin Yasar.
putra dari Imran bin Yasar. Lalu kemudian ibundanya Nabi Musa alaihissalam itu bernama Yukabat. Yukabat lahir di sebuah daerah yang tidak jauh dari Sungai Nil. Tempat kelahiran Nabi Musa alaihissalam itu adalah sebuah kampung, sebuah daerah yang tidak jauh dari Sungai Nil, yang mana kita tahu bahwa Sungai Nil itu adalah merupakan sungai kebanggaan bangsa Mesir. Sungai Nil itu adalah sungai yang kita dengar dari orang-orang yang pernah ke Sungai Nil itu bahwa panjangnya itu sangat panjang sekali. Dan luasnya itu merupakan sungai yang sangat luas yang bisa dilewati oleh kapal laut karena luas dan panjangnya itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di sebuah kampung yang tidak jauh dari Sungai Nil itu, di Mesir telah diberlakukan undang-undang bahwa siapapun bayi laki-laki yang lahir di negeri Mesir itu harus dibunuh. Itu adalah merupakan undang-undang yang diberlakukan oleh Raja Fir'aun atau Ramses III yang menjadi raja pada kerajaan negeri Mesir pada saat itu. Raja Fir'aun atau Ramses III ini memutuskan dengan undang-undang yang harus dibunuh setiap bayi yang lahir laki-laki karena mengikuti takwil mimpi dari para ahli nujum sang Raja Fir'aun yang cukup ambisi dengan kerajaannya, dengan harta dan kenikmatan hidup yang dilalui atau dialami tersebut. Sehingga banyak bayi-bayi yang lahir adalah bayi laki-laki menjadi korban akibat undang-undang yang telah diputuskan pada masa Ramses III, Raja Fir'aun tersebut. Yukabat yang sedang mengandung mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar bayi laki-laki yang dilahirkan nantinya harus dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke Sungai Nil tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan bayi tersebut karena nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus bayi tersebut kalau sudah menjadi dewasa, menjadi seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Yukabat melahirkan bayi laki-laki itu, ia segera memasukkannya ke dalam peti dan menghanyutkannya ke dalam Sungai Nil tersebut. Atas perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bayi yang dilahirkan Yukabat itu selamat dan ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah, yang kebetulan Asyah istri Fir'aun itu
ingin sekali memperoleh seorang anak, lalu bayi laki-laki itu diangkat menjadi anaknya sendiri. Atau dalam kata lain, Musa diangkat menjadi anak angkat Asyah itu. Oleh Asyah, bayi itu diberi nama dengan Musa dan diserahkan kepada ibu susuannya yang bernama Yukabat, yang tiada lain adalah ibu kandungnya sendiri. Musa bertambah besar menjadi pemuda yang cerdas, tampan, jujur, teguh pendirian, pemberani dan bertanggung jawab. Ia tidak sependapat dengan kebijakan-kebijakan ayah angkatnya itu, mulai dari penindasan rakyat jelata sampai pada pemujaan terhadap sang raja. Itulah yang menyebabkan kegelisahan yang tidak henti-hentinya pada Musa, karena itu adalah suatu yang bertentangan dengan kemanusiaan. Ketika Musa memasuki usia dewasa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dialog langsung di Bukit Tursina. Musa dikaruniai kitab Taurat sebagai pedoman hidup dan diberi sebuah tongkat atau mukjizat sebagai bukti kerasulan Musa alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mulai menjalankan tugasnya sebagai seorang Rasul utusan Allah dengan mengajak umatnya untuk bertaubat dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai umat manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan beribadah kepada patung berhala, bukan beribadah kepada manusia, walaupun manusia itu adalah orang yang paling kuat di tempat itu atau orang yang banyak ilmu pengetahuannya. Namun kita sebagai makhluk tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama kelamaan pengikut Nabi Musa alaihissalam semakin banyak, yang menyebabkan Raja Fir'aun marah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan tukang-tukang sihir dari kerajaan Fir'aun itu pun mengikuti dan takjub kepada kebesaran dan kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Raja Fir'aun itu mengumpulkan tukang-tukang sihirnya dengan tujuan untuk menaklukkan dan membunuh serta memusnahkan Nabi Musa alaihissalam. Namun upaya demi upaya yang dilakukan oleh Fir'aun selalu gagal, karena yang dilawan adalah seorang utusan Allah yang sudah dibekali dengan mukjizat. Mukjizat adalah suatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melemahkan orang lain. Bagaimanapun hebatnya ahli-ahli sihir kerajaan Fir'aun itu bisa ditaklukkan dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Fir'aun semakin bertambah marah kepada Nabi Musa alaihissalam setelah mengetahui istrinya
yang bernama Asyah juga membenarkan kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Istrinya Asyah itu pun disiksa sampai mati oleh Raja Fir'aun yang begitu bengis, jahat, dan takabur. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam dikejar bersama pengikutnya yang setia. Pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kebetulan tertangkap oleh bala tentara Fir'aun itu langsung dibunuh oleh bala tentaranya Fir'aun yang sangat jahat itu. Siapapun yang menantang keputusan Fir'aun harus dibunuh, walau bagaimanapun hebatnya orang tersebut. Apabila dia menentang keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Fir'aun itu, harus dibunuh. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya lari dari Mesir untuk menghindari pengejaran Fir'aun. Sampai di tepi Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam bersama pengikut setianya yang berlari karena kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya itu. Lalu di sanalah Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tepi Laut Merah agar diberi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Permohonan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke Laut Merah tersebut. Idrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkatmu itu laut ini. Idrib, pukullah, bi'asaka dengan tongkatmu. Al-bahar, itu al-bahar artinya laut. Jadi pukullah laut itu dengan tongkatmu, hai Musa. Lalu kemudian karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memukul laut tersebut dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, sesaat itu Laut Merah terbelah menjadi jalanan yang dapat dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya yang setia kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama bala tentaranya itu dikejar terus oleh Fir'aun bersama bala tentaranya menyeberangi belahan Laut Merah tersebut. Sesampainya Nabi Musa alaihissalam di tepi Laut Merah, setelah dikejar-kejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya itu, maka Nabi Musa alaihissalam pun kembali memukul Laut Merah itu dengan tongkatnya. Maka dipukullah Laut Merah itu dengan tongkatnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Seketika itu Laut Merah yang sudah terbelah kembali menjadi satu, dan akhirnya Fir'aun bersama bala tentaranya itu tenggelam di Laut Merah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Toha ayat 78 dijelaskan, fa'atsba'ahum fir'aunu bijunudihi faghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Quran surat Toha ayat 78 surat ke-20.
Nah, itulah kisah perjalanan Nabi Musa yang penuh dengan berbagai macam ujian dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ringan dalam menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan di saat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadikan perjalanan hidup para nabi dan rasul dalam kehidupan kita ini agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar as-salihin, 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 diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.